Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Perpajakan yang beranggotakan Fahma Nur Aida NIM 186, Eka Adelia Firantika NIM 192, dan Muhammad Taufikur Rahman NIM 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Adelia Firantika NIM 192. Saya akan menjelaskan tentang yang A, pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh yang pertama yaitu bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Yang kedua yaitu badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak. Yang ketiga yaitu wajib pajak, di mana wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis harganya maupun barangnya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan yang sangat mewah. Yang selanjutnya yaitu yang B, kegiatan impor dan ekspor. Objek dan tarif pajak PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama yaitu barang tertentu, dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari impor. Yang kedua yaitu barang tertentu lainnya dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, kedelai, gandum, tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang keempat, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kelima, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir yaitu barang yang tidak dikuasai dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berapa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIF, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan. Yang kedua yaitu pemungut PPh pasal 22, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga yaitu saat terutang dan saat pelunasan. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Dalam hal pembayaran biaya masuk ditunda atau dibedakan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pembayaran atas impor. Yang keempat yaitu cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yang C, yaitu pembelian barang atas perbendaharaan pemerintah. Yang pertama yaitu objek dan tarif PPh pasal 22. A. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. B.
Bendahara pengeluaran dan mekanisme uang persediaan. C. KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar. Yang kedua, pemungut PPh pasal 22, bendaharawan, KPA dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Yang ketiga, saat terutang dan saat pemungutan. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan, pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang keempat, cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama, rekanan, serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Dan selanjutnya yang D, pembelian barang atas BUMN dan badan usaha tertentu. Yang pertama, objek dan tarif PPh pasal 22. A. Badan usaha milik negara. B. Badan usaha dan badan usaha milik negara yang merupakan hasil dari restrukturasi. C. Badan usaha tertentu. Dan yang kedua, pemungut PPh pasal 22, yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Yang ketiga, saat terutang dan saat pemungutan. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang keempat, cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama, rekanan, serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Pajak penghasilan pasal 22 yang selanjutnya adalah penjualan hasil produksi industri tertentu. Objek dan tarif pajak dari bidang ini adalah penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%, penjualan kertas sebesar 0,1%, penjualan baja sebesar 0,3%, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih, tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%, dan penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Untuk pemungutan dari bidang ini adalah semua badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan industri farmasi. Saat terutang dan saat pemungutan, bidang ini dipungut dan terutang pada saat penjualan. Cara pemungutannya yaitu pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Selanjutnya, penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Objek dan tarif pajak dari bidang ini adalah yang pertama, bahan bakar minyak sebesar 0,25%, 0,3%, dan 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Yang kedua, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Untuk pemungut dari bidang ini adalah produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar pelumas. Selanjutnya, saat terutang dan saat pemungutan, pajak penghasilan bidang ini dipungut pada saat penerbitan surat pemerintah pengeluaran barang atau delivery order dengan cara disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor. Objek dan tarif pajak dari bidang ini adalah atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, importer umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat dikenakan pasal 22 sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.
Pemungut dari pasal 22 bidang ini adalah agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importer umum kendaraan bermotor. Saat terutang dan saat pemungutan, bidang ini dipungut pada saat penjualan dengan cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan setoran pajak. Selanjutnya, pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Objek dan tarif pajak dari pasal 22 bidang ini adalah atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Untuk pemungut dari bidang ini adalah badan industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Saat terutang dan saat pemungutan, pajak penghasilan pasal 22 bidang ini dipungut pada saat pembelian dengan cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam 3 rangkap, yaitu yang pertama, lembar 1 untuk wajib pajak yang dipungut, lembar 2 sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. I. Pembelian komoditas tambang. Yang pertama ada objek dan tarif pajak. Atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau uang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Yang ketiga, cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetorkan oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar 1 untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22. Lembar ketiga sebagai arsip pemungutan pajak yang bersangkutan. Yang keempat, syarat terutang dan syarat pemungut. Pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian. J. Penjualan emas. Yang pertama ada objek dan tarif pajak. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Yang kedua, saat terutang dan pemungutan. Pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang ketiga, pemungut. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Yang keempat, cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu lembar 1 untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak,
atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. K. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang pertama ada objek dan tarif pajak. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengaliannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengaliannya lebih dari 10 miliar rupiah dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22, yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga, saat terutang dan pemungutan, yaitu pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dipungut pada saat dilakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang keempat, cara pemungutan, yaitu pemungutan pajak wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan. Pemungutan pajak wajib menyetorkan pajak penghasilan yang dipungut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak, dan melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, yaitu A. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang B. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. C. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. D. Barang untuk museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. E. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. F. Barang pindahan. Yang terakhir G. Dan lain-lain. L. Sifat pemungutan. Pada dasarnya pemungutan pajak pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Khusus untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen bersifat final. Besarnya PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak.